Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam kesempatan ini. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar seluruh penonton channel YouTube Ustaz Minarda Official selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, heboh sejak siang tadi sampai malam ini beredar kabar burung bahwa besok kemungkinan besar akan terlaksana deklarasi Partai Demokrat untuk Anies Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Tapi apakah benar informasi ini 100% ataukah masih isu? Namun yang jelas kalau kita lihat pemberitaan hari ini, terutama di media-media online, umumnya mengatakan bahwa besok sekitar jam 9 pagi Anies Baswedan akan berkunjung ke kantor Partai Demokrat. Ini yang jelas menurut pemberitaan terutama di media online sejak siang tadi sampai malam ini. Sahabat BN, yang mungkin perlu kita bicarakan di sini, apakah memang benar Partai Demokrat dan Partai PKS akan bersama-sama dengan Partai Nasdem mengusung dan mendukung atau mencalonkan Anies Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia untuk tahun 2024-2029. Kemungkinan besar iya. Kalau iya, calon wakil presidennya siapa? Sebab kalau kita perhatikan, Partai Nasdem tidak ada menyebut-nyebut kalau saya mencalonkan Anda, wakilnya harus dari Partai Nasdem. Tidak ada Pak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, mengatakan itu. Sama sekali tidak ada. Bahkan dia di beberapa kesempatan mengatakan bahwa tidak menyebut-nyebut soal calon wakil presiden, menteri nanti berapa kalau jadi. Tidak ada sama sekali. Jadi benar-benar Partai Nasdem kelihatannya partai tanpa mahar. Tetapi bagaimana dengan Partai PKS dan Partai Demokrat? Kita melihat Partai PKS pun tidak ada ngotot-ngototan. Dan selama ini pada pilpres sebelumnya dalam mendukung seorang calon presiden atau wakil presiden, dia tidak pernah juga mengumumkakan wakilnya harus dari partai saya, dari partai kami, wakilnya harus dari partai kami. Tidak ada juga. Dan Partai PKS kita lihat komitmennya sangat, benar-benar sangat bisa dipegang. Bagaimana Partai PKS dulu berjuang untuk Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di tahun 2019. Kita melihat Partai PKS ini dari para elit sampai ke akar rumputnya satu, tegak lurus, mendukung penuh siapapun yang telah dicalonkannya, baik sebagai calon presiden maupun wakil presiden. Sekarang bagaimana Demokrat? Kelihatannya Demokrat juga demikian. Sampai saat ini tidak ada isu beredar
bahwa kalau Anies didukung atau diusung oleh Partai Demokrat, wakilnya harus dari Partai Demokrat. Tidak ada sampai sekarang terlontar isu itu ke permukaan, tidak ada. Hanya saja dari 3 partai ini, memang ketua umum Partai Demokrat yang santer sejak lama menjadi calon presiden atau wakil presiden di negeri ini. Sangat santer. Khusus untuk calon wakil presiden, memang elektabilitasnya mampu bersaing dengan sejumlah tokoh-tokoh lainnya. Dan kedatangan Anies besok ke kantor Partai Demokrat, apakah untuk acara deklarasi ataukah untuk berembuk persoalan wakil dari Partai Demokrat? Ini yang masih dalam tanda tanya. Namun yang jelas, kelihatannya partai yang 3 ini, Nasdem, PKS, Partai Demokrat, tidak ngotot untuk mencalonkan kadernya. Kalau memang elektabilitasnya tidak mampu nanti mendongkrak suara dari calon presidennya. Ini yang membuat kita salut dengan 3 partai ini. Ini yang membuat kita salut. Ya. Dan rakyat tentu berharap kekompakan ini perlu dijaga sampai nanti. Dan kalau nanti terpilih Anies Baswedan sebagai presiden, kekompakan ini hendaknya sampai akhir masa jabatan presiden nanti, hendaknya seperti ini. Komitmen yang dibuat haruslah komitmen untuk rakyat, bukan komitmen untuk partai, tapi benar-benar komitmen untuk rakyat. Namun kecenderungan untuk calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan tampaknya punya kecenderungan kepada AHY yang sekarang ketua umum Partai Demokrat. Bagaimana kalau 2 ini berpasangan nanti? Pertama, secara kasat mata rakyat banyak tentu melihat Indonesia akan memiliki pasangan pemimpin yang memang ganteng, gagah, rapi, cerdas, punya pendidikan yang mumpuni, punya wawasan yang luas, punya pandangan jauh ke depan. Dan dua-duanya dari anak muda yang energik. Inilah keistimewaan mungkin nanti yang sangat menarik hati bagi rakyat Republik Indonesia. Sehingga nanti rakyat tentu berharap Indonesia akan dikenal di mata dunia karena keberhasilannya, karena komitmen pemimpinnya, karena kecerdasan pemimpinnya, dan juga karena kegantengan pemimpinnya. Kembali kita kepada persoalan apa yang akan terjadi besok. Apakah akan terlaksana besok deklarasi Partai Demokrat terhadap Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden dari Partai Demokrat? Apakah sebagai kunjungan biasa seorang Anies Baswedan ke kantor Partai Demokrat? Semoga
apapun besok yang terjadi punya makna untuk kesejahteraan rakyat ke depan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.